Tentunya kita telah menyaksikan secara seksama begitu ya, titah dari Presiden kita, Presiden Jokowi, yang mana menginginkan bahwa produksi kopi harus bisa ditingkatkan bahkan di angka 4 kali lipat dari produksi saat ini. Kalau dari kacamata Anda yang mana memang sudah lama bergelut di bidang perkopian di tanah air, apakah bisa Pak? Atau seberapa besar kemungkinannya? Silakan. Bisa saja. Sebetulnya momen ini kita udah hilang 20 tahun lalu. Dan 10 tahun terakhir ini kita net import kopi juga udah. Jadi bukan hanya kopi, yang paling lebih kelihatan itu semua komoditas itu dulu kita adalah di dunia kita nomor 1 di dunia. Sekarang jadi rata-rata kita udah tidak lagi merupakan eksporter yang bagus gitu. Salah satunya yang paling kacau itu adalah kakao net import. Jadi saya nggak mau kopi juga terjadi net import ini. Jadi harus kita perhatikan. Kalau untuk bisa kenaikannya bisa. Cuma butuh waktu karena saya udah bilang kita udah kehilangan momen 20 tahun lalu gitu. Jadi saya udah berteriak-teriak, mereka tidak pernah memperhatikan produktivitas ini. Yang perlu diketahui itu base-nya kita di mana produktivitas. Di Indonesia ini rata-rata produktivitas kopi kita itu adalah 600 kilo sampai 800 kilo per hektar. Itu memang ada daerah tertentu yang 1 ton, ada yang 2,3 ton gitu. Itu ada. Cuma hanya kecil sebagian. Jadi kita mesti ngambil titik mana kita untuk kelipatannya. Itu yang perlu diperhatikan satu dulu. Berapa lama? Bilang 10-20 tahun, 10 tahun bisa, kemungkinan bisa. Kalau kita melakukan efektivitas dan kerja yang dengan baik dan benar gitu ya. Jadi kalau kita versus yang diberitakan Bapak Presiden itu memang di Vietnam itu rata-rata 2,3 ton, tapi ada daerah tertentu itu 4 ton. Versus lagi Brasil, itu rata-ratanya 8 ton, ada daerah tertentu 11 ton per hektar. Nah, itu yang tadi dibicarakan oleh Bapak Presiden, memang benar itu. Jadi kita ngejarnya kemana gitu. Kalau menurut saya kita perbaikin dulu kinerja kita, gimana caranya? Bisa, ada jalannya, ada. Jadi sampai ke 4 ton, 8 ton, saya tidak janji, tapi daerah tertentu bisa. Kalau mau masuk yang menurut saya yang harus kita lakukan, kita masuk aja ke average yang masuk ke 1,5 ton sampai 2 ton lah itu. Kita punya produktivitas. Itu aja udah bagus buat petani kita. Kalau dihitung per kilonya dengan hari sekarang, itu petani kita menjadi petani yang sejahtera gitu. Oke, baik Pak Pranoto. Anda sebutkan termin waktunya itu bisa hingga 10 tahun. Apakah memang waktu 10 tahun ini kita tidak akan kehilangan momentum, di mana demand dari global sendiri justru adanya saat ini, Pak Pranoto? Enggak juga. Sebetulnya kejadian itu bukan di Indonesia, Pak. Kita ini shortage kopi ini di dunia. Jadi masalahnya yang selalu orang bilang itu La Nina El Nino, itu saya selalu ngomong bukan La Nina El Nino, Pak. Ada banyak bibit penyakit yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah dan petani kita. Oke, ada sejumlah bibit penyakit yang tidak diperhatikan. Sejauh ini langkah Anda sendiri untuk memperjuangkan begitu ya, bahwa memang bibit-bibit penyakit ini harus diteliti dan juga harus ada penawarnya agar memang tidak mencampuri atau mempengaruhi dari tingkat produksi kita, seperti apa, Pak? Ya, saya terus terang bekerja sama dan dekat sekali dengan Puslitkoka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember, yang udah berusia 12 tahun. Dia juga punya kumpulan varietas yang terkomplit di dunia. Semua pemain kopi di dunia itu belajarnya dari mereka, termasuk Amerika, Eropa semua. Tapi tahu sendiri orang luar ini jago buat catatan. Jadi seolah-olah mereka yang nemuin. Padahal semua itu aslinya dari Jember. Jadi kita itu udah luar biasa penyakit apa. Dan saya pun sekarang udah melakukan juga melakukan pestisida yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi berkelanjutan untuk ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan pertanian dan pendistribusian kopi menuju ke masa depan yang cerah gitu, yang bebas polusi dan kimia gitu. Itu yang harus kita lakukan itu. Dan saya bilang ke depannya ini kita akan menjadi negara yang menurut saya yang akan menjadi penghasil kopi yang paling ramah lingkungan di dunia. Sekarang kayak Vietnam sama Brasil memang banyak, tapi kalau ke sana itu menakutkan karena mereka itu menggunakan pakai pupuk fertilizer itu adalah NPK yang mana besar. Kalau lihat tanahnya tuh hitam sekali, yang mana kalau itu udah nggak ada nutrisinya gitu. Itu yang harus ditreat gitu. Kalau Indonesia kan rata-rata enggak. Memang kita kalau pakai pupuk yang organik atau ramah lingkungan
itu kan memang kuantitasnya nggak sebagus yang seperti dulu. Tapi sekarang penemuan baru, pupuk-pupuk ini maupun pestisida ini itu ramah lingkungan dan pasti ada mikrobiologi yang ditambahin yang hingga menyebabkan kuantitasnya juga lebih banyak dibandingin dulu yang benar-benar pakai pure pupuk organik biasa gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi pendampingan kepada petani kan diberikan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan sehingga menyelamatkan pertanian dan perindustrian Indonesia dan kesehatan dan masa depan yang cerah buat Indonesia. Oke, kita harapkan bersama demikian begitu ya Pak Pranoto. Iya. Anda katakan pestisida ramah lingkungannya sudah ada dan juga sudah ditemukan untuk berbagai sejumlah penyakit di tumbuhan kopi begitu ya. Betul. Tapi distribusinya kepada para produsen ini skemanya akan seperti apa agar memang bisa diterima di bawah atau di hilirnya Pak Pranoto? Ya, itu yang harus kita pikirkan. Makanya kita juga harus bekerja sama dengan stakeholder. Ya, sebetulnya kita juga nggak bisa mengharapkan terlalu banyak dari pemerintah. Pemerintah ini adalah sebagai jembatan, bridge. Jadi petani ini akan mengharapkan sesuatu. Jadi saya selalu ngomong petani, jangan terlalu berharap dari pemerintah terlalu besar. Jadi yaitu yang harus kita lakukan, yaitu saya sebagai asosiasi, saya sebagai dengan stakeholder ini, kita harus melakukan yaitu CSR, Pak, yaitu kepada petani kita, yaitu dengan bantuan-bantuan ini. Ya, saya melihat memang pemerintah ada membantukan kayak di daerah Sumatera Utara dan Aceh gitu. Itu mereka membantu yang untuk penggerek biji kopi, Pak, ada gitu. Itu ada juga pemerintah bantu. Jadi memang ada, cuma secara APBD kan nggak mungkin bisa menanganin dengan bukan hanya kopi, kan ada kakao dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita pikirin. Saya selalu berbicara kita harus kerjasama dengan stakeholder yang punya kesadaran untuk membantu petani-petani kita.